dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Desti Mulyaningsih dapat kembali berjumpa dengan pemirsa dalam program acara Pintu Inspirasi. Program acara yang selalu mengajak kita menggali ribuan inspirasi dari narasumber-narasumber yang berhasil menyelami makna kehidupan. Saat ini saya berada di Kota Bandung. Wilujeng siang warga Bandung. Ya, Kota Bandung adalah kota yang terkenal dengan julukan Kota Kembang dan juga Paris Van Java. Terkenal juga dengan para pemudanya yang kreatif dan berbagai kreasinya di bidang fashion maupun kuliner. Ya, itu juga yang mengantarkan kami mengajak pemirsa berbincang dengan seorang ibu yang super kreatif yang menjadi pemilik dari satu usaha kue kering yang terkenal yang bernama Ina Cookies. Produksi kue kering beliau sudah tersebar hingga ke mancanegara. Nah, siapakah nama lengkap beliau dan bagaimana kisahnya mengembangkan usahanya dari mulai kecil hingga sekarang dapat menghasilkan 6.000 toples kue kering dalam sehari, memiliki ribuan agen pemasaran. Bagaimana? Tetap ikuti saya di Pintu Inspirasi. Customer itu bagus gitu, Suka ya? bagus, bagus, enak loh tuh katanya dari jahenya. Ya udah kita langsung kita bikin produksi itu. Jadi setiap hari itu ada tampahnya sebesar gini lah, besar gitu. Pemirsa Pintu Inspirasi, seperti yang telah saya janjikan tadi, saat ini kita akan berbincang dengan Hajah Roro Ina Wiyandini atau yang lebih akrab disapa dengan Ibu Ina. Ya, beliau adalah pemilik dari usaha kuliner kue kering Ina Cookies. Saat ini saya sudah berada di depan rumahnya. Beliau tinggal di kawasan Komplek Gria Bukit Mas, Blok B2 nomor 11. Ya, bagaimana kisah beliau menjalani usaha Ina Cookies dari awal sampai akhir dan bagaimana ibu dari 3 orang anak ini mengawal usahanya dan juga menjalani aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kita langsung saja temui beliau. Mari. Assalamualaikum. Mari pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kumaha dong? Alhamdulillah. Iya teh. Desi ya? Oh iya, mangga silakan Iya, duduk ya. pisan. Iya. Ya ibu ini
tipe KPU TV mohon. Jadi pemirsa ingin berbincang-bincang dengan Ibu Ina, menggali inspirasi bagaimana memulai usaha Ina Cookies itu dari bawah sampai sekarang katanya pemasarannya ke mancanegara, betul ya Ibu Ina ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sedikit-sedikit lah ya. Iya, alhamdulillah. Ya pemirsa, alhamdulillah akhirnya berjumpa juga dengan Ibu Ina Cookies yang nama aslinya adalah Hajah Raden Roro Ina Wiyandini, betul ya Ibu ya? Iya. Beliau adalah pemilik usaha kuliner dengan merek Ina Cookies dan juga banyak merek-merek lainnya yang beliau sudah hasilkan, betul, kreasi dari beliau. Dan sepertinya di sini ada buku success story Ibu. Ya, ini udah jadi yang kedua juga. Oh iya. Judulnya Mimpi 135 Putri. Betul. Mungkin bisa diperlihatkan dulu sama pemirsa. Nah, ini kalau ini yang pertama success story of Ina Cookies. Ini tahun berapa ya? 2009 lah. 2009 ya. Terus kita bikin lagi yang baru kemarin jadi. Nanti kita akan lihat ya pemirsa ya untuk buku keduanya. Iya, ini Bu, pemirsa tuh penasaran banget Bu Ina nih. Kenapa nih memilihnya usaha kuliner dan juga kue kering gitu? Iya, khususnya Ina Cookies, kenapa nih? Dan mulai kapan? Kalau dibilang mulai itu kan udah lama sih sebetulnya, udah 20 tahun ke belakang. Udah lama sekali ya. Iya. Jadi awal mulanya sih kita pegawai negeri biasa. Tahun 88 lah. Tahun 88 kita ditugaskan ke Aceh. Iya. Nah, saya baru setelah lahiran tahun 88 itu, lahiran dulu, terus kemudian berapa bulan kemudian saya nyusul sama anak itu. Berapa tahun ya? Hanya bertahan 2 tahun. 2 tahun? Jadi PNS? Di Aceh, iya betul. Terus kemudian diajak sama kakak ipar, udah pada usaha aja jahe gajah, ekspor ke suatu negara gitu, ke Jepang. Terus kemudian dari situ ya kena panen raya di Thailand, ceritanya gitu. Wah, kita pada jatuh lah semua di situ. Masya Allah. Kita bergelut setiap hari dengan jahe. Iya. Itu tiap hari jahe lagi. Yang tadinya jahenya di asinan, sekarang jadi dibikin manisan, dimasukkan ke dalam kuenya, cookies gitu. Totalnya customer itu bagus gitu. Suka ya? Bagus, enak loh katanya dari jahenya. Ya udah kita bikin produksi itu. Jadi setiap hari itu ada tampahnya sebesar gini lah, besar gitu. Setiap hari untuk ngejemur jahenya. Jadi dibikin manisan gitu. Iya. Jadi bahan baku untuk kue Ina Cookies juga ya. Iya. Nah, terus diajarin deh sama kakak. Iya, berarti semuanya dari kakak ipar ya? Iya, diajarin dulu gitu sama kakak tuh 5 macem. Apa aja tuh? Nastar, kastengel, coklat mede, cornflake, sagu. Gitu. Dan sekarang sudah menghasilkan berapa jenis yaitu cookies? Mimpi 135. 135. Namanya Putri gitu. Iya, Masya Allah. Itu pemasarannya kan sampai ke mancanegara. Apakah memang ada trik khusus bagaimana pemasarannya sampai bisa seperti itu? Mula-mula sih ya nggak tahu ya masarinnya harus bagaimana gitu. Ini gimana nih ya mula-mula, wah kita sampai masih nyimpen tuh ada kartu nama yang zaman dulu. Iya. Cuman kertas di fotokopi aja. Masya Allah. Pakai nama aja. Iya. Terus telepon juga HP zaman dulu kan belum ada HP. Akhirnya kita cantumkan nomor telepon rumah gitu. Cuman itu aja, nama, telepon rumah. Terus karena alamat juga kita pindah-pindah, gimana lagi ini gitu ya, kita harus pindah lah, pokoknya dari Cirebon itu harus pindah ke Bandung. Akhirnya tidak dicantumkan alamat di situ. Rumah ya. Terus kita memasarkan ya itu pakai kartu nama itu aja. Terus akhirnya subhanallah luar biasa. Ini seru banget ya Bu Ina ya. Tapi sebelumnya sebelum kita lanjutkan kembali Bu Ina, ada sedikit testimoni dari karyawannya Ina Cookies tentang Ibu Ina Wiyandini. Kita akan saksikan terlebih dahulu. Ya, sosok beliau menurut saya itu Bu Ina tuh orangnya sosial, ramah. Terus pada anak buahnya, maksudnya karyawannya itu beliau tuh sangat dekat dan tidak memilah-milah bahwa dia itu anak buah saya, karyawan saya, karena Bu Ina tuh sangat dekat dengan karyawannya. Bahkan kita karyawan juga sering curhat gitu ya ke Ibu Ina. Terus beliau itu
selalu mengajarkan pada karyawannya itu bahwa kita itu harus jujur, harus melaksanakan sholat di kala kerjaan lagi sibuk apapun, kita sholat jangan ditinggalkan. Nah, jadi istilahnya Bu Ina tuh bisa menjadi toladan juga buat kami karyawannya ya. Jadi nggak hanya dunia saja yang dikejar, tapi kita biar berkah juga kerjaannya, kita perhatikan juga untuk akhiratnya. Terus beliau mencontohkan juga untuk kami itu buat harus sedekah juga, terus kerjaannya disiplin gimana, dan tidak pernah marah pada karyawan. Jadi cara menyampaikan pesannya itu enak lah gitu. Jadi benar karyawannya itu bisa bikin betah untuk kerjasama dengan Bu Ina itu. Saya sendiri udah kerja dari 2011 dan beliau tuh. Dan kita udah dekat juga dengan keluarganya lah gitu. Jadi karena emang Bu Ina tuh kekeluargaan sekali gitu. Iya pemirsa Pintu Inspirasi, itu dia testimoni dari karyawan Ina Cookies. Iya Ibu, ini karyawannya sudah berapa jumlahnya nih Bu? Ini kita ada 1.000 kalau 1.000 karyawan? Kalau lagi apa ramenya gitu. Begitu. Kalau ramenya sih 1.000, tapi kalau kesehariannya sehari-hari 300-an. Dan itu bisa menghasilkan berapa toples cookies tuh dalam sehari kira-kira? 6.000 bisa. 6.000 toples sehari loh. Sehari bisa. Ya. Dan itu kalau memang banyak. Kalau banyak kan, iya, sehari bisa sampai 750 resep gitu. Agennya yang tersebar di Indonesia ada berapa ratus Ibu mungkin? Iya, ribuan ya. Ribuan. Ada 1.000 kalau ya. ini sih ya, kalau seluruh Indonesia gitu. Tapi kalau Jakarta aja 150-an lah. Itu kan setelah gabung. Itu ada sama kakak ipar. Nah, jadi kakak bapaknya. Iya. Yang JNC Cookies. Baik. Nah, terus Ladiva ini, Ladiva itu keponakan. Iya, jadi memang ini bisnis keluarga. Keluarga, iya. Bergabung dalam satu wadah PT Bonli Cipta Sejahtera, disingkat BCS. BCS, iya memang. Singkatan semuanya. Iya. Ina Cookies juga singkatan, belum tahu ya? Belum nih, apa nih? Saya kira dari nama Ibu, bukan juga. Ina Cookies itu kan I-nya ingatlah selalu kepada Allah. Jadi kalau kita mau memulai usaha, kita harus ingat dulu sama Allah. Yang baru kita mau ngerjain apa gitu ya. Terus kemudian N-nya niat. Harus punya niat juga. Tapi niat kalau nggak ada tekad juga sulit ya. Tekad, tapi tekad juga nggak hanya tekad, tapi harus akurat gitu. Terus A-nya amal. Amal perbuatan yang kita bawa mati nanti kan amal ya. Soalnya kan harta kan kita nggak bawa mati ya. Makanya ilmu saya menginikan ilmu yang bermanfaat kita buat orang banyak itu gimana gitu. Nah itu. Terus C-nya cerdas. Cerdas, C-nya cerdas. Jadi tukang kue juga harus cerdas. jadi cerdas di sini tuh nggak hanya si produsennya aja, tapi bagaimana customernya juga harus cerdas. Kalau double O-nya ini apa Bu? O-nya olah pikir kita ya. Olah pikir kita gimana sih sebetulnya kemampuan orang itu kan pinter ya, nggak ada orang terlahir bodoh gitu. Terus O-nya optimis aja. Jadi kita mau bikin apapun bahannya yang aneh-aneh, nyeleneh gitu ya. Aneh, nyeleneh, harga murah, jual tinggi. Nah, itu kita harus optimis aja. Untuk K-nya kerja keras. Kerja keras. Gimana kita harus kerja keras yang seoptimal mungkin gitu. Terus I-nya ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas susah. E-nya empati. Empati, harus berbagi dengan sesama. Kalau kita mau dapat simpati dari orang, ya kita harus berempati dulu sama orang. S-nya apa? Apa nih? Sabar. Bayangin 1.000 kepala, 1.000 kemauan, 1.000 keinginan. Kita akan lanjutkan kembali. Ini akan seru sekali pembahasannya. Bagaimana inspirasi dari pemilik Ina Cookies ini akan kita gali selanjutnya di segmen berikutnya, tentu saja yang setelah menginspirasi berikut ini. Perhatian dari kecil mulai gitu. Nah itu terus kata ibu, udah dibikin itu aja, dibikin pepes, rendang, segala macam sih ikannya. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU.
Pintu Inspirasi. Saat ini kami sudah berada di Cafe The Twig, betul ya Ibu ya? Salah satu usaha milik dari Ibu Ina Cookies juga. Dan ini sudah berkumpul anak-anak Ibu Ina dalam rangka apa? Boleh dijelaskan? Iya, ini kan kita ada program untuk mengajarkan kepada anak-anak itu bagaimana cara membuat kue. Jadi anak-anak dari dini mula sudah mengenal bahan-bahan kue itu ini, terus membuat kue itu gampang. Usaha itu ditanamkan dari mulai dini. Dari mulai dini, luar biasa. Kita akan langsung saja ya saksikan bagaimana Ibu Ina beraksi. Iya. Baik pemirsa Pintu Inspirasi, kembali lagi dengan saya dan juga Ibu Ina. Iya, Ibu Ina kita lanjutkan lagi perbincangannya, boleh ya? Iya. Ini kayaknya nambah lagi di bukunya nih. Ini yang buku kedua tadi. Iya, boleh diperlihatkan ke pemirsa ya. 135 Putri. Ini ada singkatannya juga loh. Iya. Ini ada singkatan dari 135 putrinya. Di sininya. Nanti coba di belakangnya. kita. Pemirsa bisa tahu singkatannya apa? Tentunya dengan membeli bukunya ya Bu ya. Baik, iya. Ibu kalau untuk Ina Cookies sendiri, itu kan tadi di awal terinspirasi oleh ajakan dari sang kakak Ibu ya, kakak ipar ya, untuk ikut membangun usaha seperti itu, lebih mandiri lagi. Nah, apakah dalam perjalanannya ada hambatan Bu dalam menjalankan usahanya, mau itu Ina Cookies, mau itu kafenya, seperti itu? Kalau hambatan tuh banyak sih ya, kan karena cookies ini kan cuma setahun sekali di akhir orang mengenalnya kue ini tuh kue hari raya gitu kan. Jadi bagaimana kita harus memikirkan lagi usaha harian, bulanan. Nah, ini baru tahunannya gitu. Jadi kita pikirin lagi, apalagi yang untuk hariannya apa. Makanya berdirilah ini Cafe The Twig ini, singkatan juga ini teh. Iya, ya pokoknya semua singkat. Harus kita kalau membuat suatu usaha itu, suatu nama perusahaan harus nama doa gitu. Nama doa, dan itu tercantum juga di bukunya Bu? Ada. Saya singkatannya luar biasa. Jadi memang singkatan-singkatan itu diciptakan oleh Ibu Ina, itu isinya doa semuanya. Dan ingin tahu beli lagi bukunya. Iya. Kira-kira hambatan yang paling mungkin yang benar-benar berkesan. Berkesan sekali itu waktu saya usaha ikan. Ikan itu wah saking senengnya, banyak yang pesan sampai ada 5 kintalnya. Tapi kita nggak ngerti apa sih usaha ikan tuh gimana. Terus ternyata sama tukang ikannya yang di daerahnya itu, sebelum kita beli itu supaya timbangannya berat dikasih makan dulu. Jadi sampai ke rumah mati. Waduh, itu mah semuanya mati. Ya Allah, kaget saya. Terus orang tua saya, ibu almarhumah, ibu saya baru meninggal 1 tahun kemarin. Ibu saya itu hobinya itu masak, masak, merangkai bunga, menjahit, segala bisa kalau ibu saya, sampai kepotong rambut nih. Jadi saya bakat-bakat dari ibu. Jadi ibu senang masak ya, saya perhatian dari kecil mulai gitu. Nah itu terus kata ibu, udah dibikin itu aja, dibikin pepes, rendang, segala macam sih ikannya. Subhanallah, ternyata Allah itu mau mencoba kita tuh diuji lah istilahnya ya, diuji itu dengan cara dimatiin dulu ikannya. Ternyata subhanallah ide kreatifnya muncul. Iya, jadi nyambung lagi, terus kemudian keuntungan berlipat ganda dari yang hasil masakan gitu. Iya kan, kalau misalnya jualan ikannya aja 1 kilo kan cuman pada tahun segitu tuh berapa ya waktu itu 5.000 lah ya, 1 kilo 5.000. Kalau pas udah jadi bahan jadinya jadi berapa ya dulu, 35.000 pepes itu kan. Jadi kan berlipat ganda. Iya betul. Iya, dan pastinya kita juga akan mendengar ya keseruan yang lebih lanjut lagi tentang usahanya Ibu Ina langsung dari suami beliau.
Ya, istri saya bersyukur lah ya, saya oleh Allah diberi seorang istri yang cantik, yang kreatif, ya, yang mengabdi pada Allah udah pasti ya, kepada suami. Dia menjadi ibu bagi anak-anak, ya, bisa mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Dan di bidang usaha, alhamdulillah kita bisa sejalan dengan istri saya, ya, bersama-sama membangun dari awal, dari nol, ya, dari katakan dari door to door, dari rumah ke rumah kita memasarkan kue keringnya, ya, kita sama-sama belanja, sama-sama mencari jaringan, ya, alhamdulillah sekarang usaha kami bisa berkembang lebih baik, ya, karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berharap juga memang istri saya ke depan juga bisa lebih bermakna, bisa bermanfaat untuk umat, karena ya insya Allah keluarga anak-anak saya juga sudah besar semua, insya Allah sudah bisa mandiri. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita semua, saya, istri saya, bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Itu barangkali cita-cita ke depan, ya, setelah untuk saya, istri saya, anak-anak, keluarga, membangun keluarga yang insya Allah mandiri. Nah, ke depan bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat. Barangkali itu cita-cita yang sampai akhir hayat ingin kita wujudkan. Itu dia testimoni dari suami beliau. Banyak pastinya ya, tadi The Tweak, iya, kafe, kemudian Ina Cookies-nya udah pasti. Usahanya apa lagi Bu? Dan aktivitasnya apa aja nih? Kalau dulu bikin mukena, terus bikin jual beli mobil. Kita jual beli mobil tuh sampai 20 mobil, mobil bekas ya. Kan kita dulu nggak punya modal, modalnya cuman ada 5 jutaan, jadi cari mobil yang 5 jutaan gitu. Jadi setiap habis subuh kita cari gitu kemana-mana sama ya? bapaknya, terus kita jual lagi. Subhanallah itu meningkat sampai kita bisa naik haji gitu. Alhamdulillah. Apalagi Bu selain mobil? Ini bikin Chinese food yang halal. Itu gabung di The Tweak atau gimana? Enggak. Oh enggak, beda masih lagi ya? Masih di pabrik. Jadi kalau pabrik lebaran kan ke cookies. Iya. Nah, hari-hari biasanya baru Chinese food. Terus batagor juga. Kecimpring tadi ya, kecimpring itu ngangenin. Itu baru. Oh ya baru. Iya. Ini memang dulu-dulunya itu bikin mukena, terus bikin ini lagi apa, mie kocok. Subhanallah. Kalau yang terbaru sekarang apa aja? Sekarang ngangenin itu kecimpring. Jadi ngangenin. Dari singkong kita buat dengan rasa jengkol, rasa pete, rasa peyem, rasa oncom, rasa kopi, teh, coklat gitu. Jadi ada kita bikin 18 rasa. Jadi kecimpring ngangenin ini sejenis keripik gitu, keripik singkong. Singkong nggak ada di sini ya. Yang pecinta jengkol, pete, jadi si singkong itu disatuin. Iya. Disatuin. Iya. Kecimpring, kemudian The Tweak, luar biasa nih Bu. Ini pastinya pemirsa di rumah terus semangati ya, yang belum memulai usaha harus mencoba. Nggak perlu takut ya Bu. Jangan lihat modal berapa, nggak cukup. Yang penting kreativitas dulu, ciptakan sesuatu yang belum ada di luar gitu. Jadi ciptakan dulu apa kira-kira yang, jangan mudah meniru lah gitu. Kalau mudah meniru nggak akan kejar terus lama ya. Oh iya, dan itu juga ada di sana Pak. Ada di sini juga. Ini buat baca. Oh sekali, terima kasih. Dapat nih bukunya. Insya Allah nanti ilmunya kita coba gali lagi ya di dalamnya ya. Iya. Ya Ibu, tadi usaha kita sudah bahas nih macam-macam ya Bu. Ya, kecimpring itu yang terbaru atau mungkin ada lagi juga usaha yang terbarunya? Mama Pia. Mama Pia itu jadi Mama Pia itu sejenis bakpia. Bakpia tapi kita kering. Jadi kuatnya 2 bulan. Nah, itu kita bikin, saya bikin ada 24 rasa. Rasa teh hijau, teh hitam, keju, yang itu, terus rosella. Itu bisa ditemui di mana Mama Pia?
Di The Twig ada, di Mr. Komot ada, di outlet-outlet yang ini juga ada. Ya. Silahkan dikejar nih pecinta kuliner. Ya. Ini banyak usahanya, kreativitasnya luar biasa, penghargaannya seabrek ya Bu ya. Alhamdulillah. Boleh mungkin penghargaan yang paling berkesan itu? Kalau saya itu kan kalau ngelihat penghargaan tuh dilihat dari, kalau saya misalnya gini, nggak seneng kalau misalnya ini Bu Ina pergi jalan-jalan aja gitu ya ke luar negeri gitu ya, nggak seneng. Tapi gimana caranya kita bisa ke luar negeri tapi sambil menimba ilmu gitu. Nah itu yang diterapkan oleh penghargaan dari supplier itu. Dia kita ke luar negeriin tapi sambil ini kita dikursuskan lagi. Gitu. Jadi kita dapat ilmu lagi. Itu dari siapa saja? Maksudnya dari lembaga apa saja itu? Dari menteganya. Nah, kalau sekarang ini kan menteganya udah bikin sendiri. Iya. Jadi kita jalan-jalannya ke Sumedang nih. Iya. Kalau tidak salah pernah dijuluki The Queen of Cookies. Kemudian penghargaan ini The Best Woman Entrepreneur ya. Biasa itu dari Pangan Award. Pangan Award juga. Itu dari Wapres kemarin yang Bapak Yusuf Kala. Ya. Jadi saya menciptakan cookies ini dari tepung-tepung yang non tepung terigu gitu. Tepung ubi kalau tidak salah ya. Tepung ubi, tepung singkong, tepung ganyong, tepung apalagi ya, tempe, tahu. Dan itu jadi memberdayakan petani kita ya Bu ya. Jadi para petani jadi lihat lagi gitu bagaimana dia bisa kepake sama kita gitu. Itu dia bagaimana mengaplikasikan ilmu dan juga beramal ya Bu ya. Berbisnis beramal, membagikan kepada yang lain dan memberdayakan sesama kita seperti itu ya. Kita akan lanjutkan kembali bagaimana inspirasi bisa kita gali dari Ibu Ina Cookies tentunya setelah yang menginspirasi berikut ini. Susah ya, tapi gitu komunikasi dengan Hablum Minallah dengan Hablum Minanas itu harus kita sama-sama ini ya. Madrasah abdi kentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi kaganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Iya pemirsa Pintu Inspirasi, kembali lagi dengan Ibu Ina dan saya Ibu Ina. Subhanallah, terima kasih banyak nih atas ilmunya, banyak sekali. Tapi kita masih akan menanyakan beberapa pertanyaan terakhir nih. Boleh. Di luar sana kan pemirsa, mungkin termasuk saya juga ya, itu masih takut-takut untuk berbisnis. Mungkin ada saran dari Ibu, masukan untuk yang ingin memulai berbisnis atau yang sudah tapi ada hambatan itu gimana Bu? Kita harus fast. Apa tuh? Fast tuh fatonah. Nah, kejujuran itu memang nomor satu lah. Terus amanah. Karena kan kita tuh diamanahkan oleh anak, harta, semua kan gak dibawa mati, itu amanah dari Allah. Nah itu yang harus kita jaga. Terus kemudian bagaimana kita harus sidik ya. Yang terakhir kita harus bisa tablik. Kalau kita nggak bisa tablik juga susah ya. Tapi itu komunikasi dengan Hablum Minallah dengan Hablum Minanas itu harus kita sama-sama ini ya. Juga yang terakhir adalah jus koki yang tadi ada singkatan jus koki ya. Jus koki itu, jadi kalau mau pemula membuat sesuatu usaha jangan takut. Kita ingat aja, udah jus koki ala Ina Cookies. Jadi jujur. Nah, jadi saya itu selama 20 tahun ini belum pernah mengeluarkan karyawan gitu. Udah ini aja gitu ya. Nggak bekerja sama dengan kita lagi misalnya. Itu enggak.
Jadi karena apa? Sanggup nggak kerja di kita? Tapi syaratnya apa, Bu? Iya. Ijazah ini nggak usah jus koki aja. Ya, J-nya jujur. Jujur, U-nya apa? Jadi kalau udah nggak jujur berarti dia mengundurkan diri. Iya, gitu. U-nya ulet. Ulet tuh giat, semangat, gimana harus dia bisa ini ya. Jadi kalau yang untuk pemula kita harus ulet juga, semangat. Nggak boleh malas-malasan buat ya. apa, jangan takut lah. Untuk pemula itu jangan mudah takut. Terus uang bukan segalanya. S apa? Sabar. Sabar tuh sekali jatuh kita harus bangkit lagi. Bangkit lagi. Jatuh biasa. Yang luar biasa itu adalah bangkit lagi. Bagaimana kita bisa bangkit. Kak, yang pertamanya komunikatif. Bisa hablum minallah dengan hablum minannas. Nah itu O-nya optimis. Optimis aja. Bikin dari apa aja. Udah optimis aja. Insya Allah. Kalau apa namanya? Pertamanya dari karena kita ingat selalu kepada Allah. Betul. Ya niatnya baik, insya Allah dilancarkan ya Bu ya. Kemudian Kak yang kedua, Kaknya kreatif. Kreatif. I-nya inovatif. Dan ikhlas yang terakhir ya. Oke, luar biasa. Jadi itu pesan dari Ibu Ina Cookies. Jadi jangan pernah patah semangat. Kalau misalnya emang gagal, coba lagi. Gagal, bangkit lagi. Itu yang namanya sabar ya. Esensi dari sabar, betul ya Bu ya. Iya. Segala sesuatu yang ini kita H2N aja. Apa itu? Hadapi, hayati, nikmati, itu aja. Jadi kita kayak udah jauh. Pernah kan kejadian kuenya hangus. Oh ya. Terus begitu. Terus Bu, saya mau jujur sama Ibu bahwa sih itu satu loyang. Subhanallah, Ibu katanya saya mau jujur. Saya bilang udah nggak apa-apa lah. Saya pikir satu loyang. Iya, ternyata satu oven. Subhanallah. Terus ya udah kita innalillahi. Setelah innalillahi 2 minggu berikutnya ada yang telepon. Pesanannya lebih banyak. Bu Ina, ada kue yang hangus nggak? Alhamdulillah. Itu ada yang hamil itu pengennya kue Ina Cookies katanya. Luar biasa ya. Bu, apakah ada cita-cita yang belum tercapai sampai sekarang nih? Ada sih, kan meneruskan cita-cita ibu saya itu kan seneng apa namanya, merangkai bunga udah, masak udah, kue udah, terus kemudian yang belum tuh apa coba? Nyuci. Cucian. Apakah ini saya seneng banget nyuci. Gitu. Paling seneng nyuci ya, main air kali ya. Dari kecil dulu waktu masih SD, SMA ya, SMA. Dari mulai SMP sampai SMA itu orang tua saya buka kos-kosan di rumah. Gitu. Terus udah gitu kata orang tua saya, mau bikin apa kamu? Aku yang bagian nyuci gitu. Berarti cita-citanya buat laundry nih, jangan-jangan. Pengennya laundry sama apa, merangkai bunga, senengnya merangkai bunga. Tapi udah kemarin sudah terrealisasi juga kalau bunga sih udah dipakai untuk packaging kuenya. Oke, baik. Berarti tinggal laundry ya Bu ya. Kita doakan bersama ya pemirsa ya. Semoga dilancarkan dan dimudahkan. Iya. Ibu Ina, kami dengar juga Ibu Ina sering bekerja sama. Sudah beberapa kali bekerja sama dengan PKPU dan masih juga sampai sekarang. Iya. Itu mantap PKPU. Acara-acaranya bagus. Sejak tahun berapa Ibu kenal dengan PKPU? Oh, udah lama juga ya. Mungkin 2009. Jadi berapa tahun? 5 tahun ya? Iya, 5 tahunan. Betul, Ya. 5 tahun mungkin lebih ya. Subhanallah. Itu bekerja sama di program apa saja Bu kalau boleh tahu? Macam-macam, yang kalau misalnya PKPU ada acara, kita kontak ke kita, terus kemudian kita juga beliau membantu kita juga. Saya kan ketua GMI. Beliau membantu juga Gerakan Muslimat Indonesia. Gerakan Muslimat Indonesia. Nah, itu PKPU juga bantu gitu. Apa aja kegiatan yang kita bina, terus kemudian ini gitu. Terus kok misalnya kita menyalurkan ke daerah yang banjir, yang nggak mungkin kita ke pelosok-pelosok. Nah, PKPU itu subhanallah, dia mau, ya udah Bu Ina, kita bagian yang ke subhanallah. Dan itu juga didukung oleh Bu Ina juga ya. Terus yang bagusnya PKPU itu dia menelorkan entrepreneur muda gitu. Nah, kita akan bahas nanti setelah testimoni dari karyawan PKPU berikut ini. Sosok Ibu Ina untuk kami seorang wanita yang sangat aktif, dermawan, tidak hanya secara
harta tetapi secara ilmu juga. Alhamdulillah Ibu Ina sudah bekerja sama dengan PKPU sejak tahun 2009 dan alhamdulillah banyak sekali kontribusi yang beliau berikan untuk program-program PKPU, diantaranya program ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang sangat berkesan untuk kami adalah bagaimana beliau sangat bersedia untuk menjadi trainer setiap tahunnya di pelatihan wirausaha PKPU. Dan alhamdulillah juga beliau setiap tahun menyalurkan zakat baik berupa uang ataupun berupa kue produk dari Ibu Ina Cookies untuk PKPU. Dan semuanya alhamdulillah kami salurkan untuk masyarakat duafa di sekitar Bandung, bahkan sampai ke Cirebon, Subang, Karawang, dan lain sebagainya. Iya, Ibu Ina. Tadi alhamdulillah nih ya PKPU bisa memberikan yang terbaik atau bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dibantu dengan parodantul seperti Ibu Ina, seperti itu. Dan memang Ibu Ina juga membantu sekali dalam kegiatan pelatihan wirausaha, betul ya Bu Ina ya, menjadi pemateri, betul ya. Dan itu luar biasa sekali, membantu sekali bagi mereka kaum duafa yang memang ingin membangun usaha, betul ya Bu Ina ya. Boleh dong Bu Ina, nasihatnya untuk atau saran ya untuk PKPU nih? Saran PKPU sih kayaknya udah ini ya, memang sudah PKPU tuh nggak, bantuan dari saya juga udah banyak lagi yang ngebantu juga ya. Tapi kalau boleh saran sih itu harus lebih digiatkan lagi, tapi harusnya diajak. Jadi nggak hanya teori gitu. Jadi dia diajak juga melihat gitu. Kayak saya ini kan ada program saya membuat yang para pensiun, yang mau pensiun, dia kesini ke saya dulu gitu. Jadi ngelihat, oh usahanya tuh kayak gini. Jadi dia ngelihat gitu. Jadi nggak hanya teori aja. Kalau teori aja, jadi dia terinspirasi gitu. Oh kayak begini ya kalau usaha. Nah lebih baiknya nanti begitu. Jadi PKPU itu ada kunjungan lah istilahnya. Itu lebih bagus. Kemarin saya dengan gubernur juga mengadakan pelatihan kalau nggak salah dengan PKPU juga ya. 100.000 pengusaha baru. Nah, itu bagus tuh. Jadi dibawa ke sini, terus kita ngeliat pabriknya kayak apa, terus pelatihannya gimana. Kayak tadi anak-anak yang tadi, jadi kan terbuka gitu ya. Wawasannya ya. Jadi lebih mudah ya, nggak bingung bukan gitu kata-kata aja. Iya, terus lebih difokuskan lagi untuk misalnya dianya mau usaha apa nantinya. Jadi kan kebayang, oh ternyata Bu Ina tuh nggak kue aja. Iya. Kan bisa buktinya bikin kerajinan misalnya kan gitu ya. Dari kerajinan dari limbah-limbah bisa jadi uang. Terus kemudian dari bunga-bunga yang udah tidak terpakai itu bisa jadi hiasan di packagingnya kita bisa jual dan lagi, menghasilkan lagi gitu. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak atas masukannya. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Iya. Dan Ibu ada sedikit kenang-kenangan dari PKPU? Oh, mangga. Ini nggak nyoba dulu kuenya? Mau dicoba nggak? Boleh. Ini kue apa nih? Nah ini kue yang terbaru kalau ini. Itu kue yang terbaru. Ini opor ayam. Jadi rasanya tuh kayak ayam. Jadi pas kemarin ayam mahal, kita buat ciptakan gimana ya caranya ya. Jadi nanti kalau beli ke sini tinggal bawa nasi aja. Oh iya, boleh. Ada opor, ada rendang. Nah, ini teman saya senang banget sama coklat. Oh iya. Ini tuh kayaknya saya pernah lihat ya di website-nya. Putri Cantik. Bukan. Salah pemirsa. Apa nih namanya? Ini Putri Kokomede. Putri Kokomede. Iya. Seperti comet tampilannya dibilangin pemirsa. Comet kecil-kecil ya. Boleh. Ibu juga? Ibu mau udah. Wah, kalau yang ini Rosella. Ya, dulu terinspirasi dulu itu ya Bu ya? Teh merah. Dulu terinspirasi dulu saya kan katanya Bu Ina kan orang Garut. Bu Ina harusnya bisa bikin dodol katanya. Waduh, saya bilang ya Bu ya? Iya, mangga. Tahu-taunya pas saya bikin dodol
menang, jadi juara. Juara, terus akhirnya saya terinspirasi, gimana caranya ya supaya si dodol dari Rosella ini bisa kepake lagi. Akhirnya dimasukin lah ke dalam cookiesnya gitu. Jadi asem-asem seger gitu. Oke. Senang, enak. Ini manis, enak, Kriuk-kriuk ya. betul. Harus coba. Bisa datang ke Cafe and Resto The Twig, atau di bisa Mr. Komod di Jalan Citarum nomor 31. Baik, itu ya. Untuk pecinta kuliner, kalau belum nyobain Ina Cookies, belum bisa disebut pecinta kuliner. Makasih Ibu Ina ya. Mangga. Iya, coba kita lihat bingkisannya. Oh, apa tuh? Wah, karena saya dapat buku. Bingkisan atau souvenirnya juga buku juga ya. Boleh Ibu, silakan diterima. Terima kasih. Wah, mau rumah di surga, subhanallah. Booking dari sekarang. Dari sekarang, wah mau banget ya. Itu tagline ketika Ramadan. Ya. Dulu saya pernah bicara di PKPU, saya bikin singkatan juga ini. Subhanallah, boleh nih. PKPU. Penasaran nih, PKPU-nya apa nih? Apa ini ya dulu tuh? Perbaikan, kemajuan, apalagi ya? Punya umat mungkin ya? Punya tuh usaha kita harus dimulai dari nol gitu, memang harus kita bina gitu. Iya. Subhanallah. Iya. Ya mudah-mudahan lah makin kreatif juga PKPU dengan apa usaha-usahanya lain. Wah subhanallah, ya, bukunya banyak. Wah, itu jendela di berkas cahaya. Wah bagus-bagus ya judulnya ya. Terima kasih, Bu. Pengen cepet baca nih, menambah harapan untuk masa depan. Nah, ini ya. Itu memang program yang selama ini dilaksanakan PKPU selama 1 tahun ke belakang. Dirangkum di sana. Kemudian untuk yang 2 lagi memang boleh deh. Terus ini merajut kearifan lokal dalam penanggulangan bencana di Sumatera. Jadi memang alhamdulillah apa yang telah dilaksanakan itu bisa dirangkum di sana, bisa dibaca oleh mudah-mudahan ya bisa. Saya bisa terinspirasi lagi dari sini. Kami juga lagi. Luar biasa. Bikin kue lagi. Saya senang menciptakan sesuatu yang belum ada gitu. Jadi kayak dari singkong, dari mapia yang mapia memang belum ada gitu. Baik, iya. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Salam untuk keluarga. Ini nggak lupa ya kalau nanti PKPU silaturahim lagi dengan senang hati. Ya baik, itu dia pemirsa Pintu Inspirasi. Perbincangan kita dengan Ibu Ina Cookies atau Hajah Raden Roro Ina Windayani. Yandini. Oh Yandini, mohon maaf. Ini udah keasikan. Iya, Ibu Ina Wiyandini. Jangan lupa untuk mencicipi Ina Cookiesnya datang langsung ke Mr. Comot, betul ya? Mr. Komod. Atau Cafe and Resto The Twig. Saya Desti Mulyaningsih beserta kru Pintu Inspirasi yang bertugas mohon pamit. Sama-sama, nuhun. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Cepet-cepet banget. Ini harus langsung ke kantor lagi, Bu. Gitu? Ke Jakarta? Iya, kayak gitu. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim lagi. Makasih banyak atas ilmunya. Ditunggu. Insya Allah. Masih banyak nih yang harus bisa Iya, ikan hias, apalagi. Siapa tahu bisa terinspirasi. Betul. Iya. Ya. Mohon doanya. Cimpring, ada bapia belum. Iya, benar. Bapia bikinnya mudah. Iya. Pokoknya nanti siap ya, Bu ya. Iya. Diajarin ya. Udah oleh-oleh. Ya Allah, senang banget. Alhamdulillah, makasih banyak. Tahu aja yuk. Makasih ya, Bu ya. Salam untuk Bapak. Iya, makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Iya. Salam. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.